Materi pertama yang akan dibahas adalah huruf Korea atau Hangul. Dalam bahasa Korea, terdapat 40 huruf yang terdiri dari 10 huruf vokal tunggal, 11 huruf vokal rangkap atau ganda, 14 huruf konsonan tunggal, dan 5 huruf konsonan rangkap atau ganda. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, huruf vokal tunggal. Berikut adalah 10 huruf vokal tunggal dalam bahasa Korea. A, Ya, O, Yo, I, O, Yo, U, Yu, E, seperti pada kata Maret. Yang kedua, huruf vokal rangkap atau ganda. Berikut adalah 11 huruf vokal rangkap atau ganda. E, Y, E, Y, E, Wa, We, Wi, Wo, We, Ei. Untuk huruf terakhir, ada 3 cara membacanya tergantung dari penempatan dan fungsinya. Huruf tersebut dibaca ei jika di awal kata. Contoh, Eugyeon yang artinya pendapat. Dibaca i jika di tengah kata setelah huruf konsonan. Contoh, Kanghisil yang artinya kelas. Dibaca e jika merupakan partikel yang menunjukkan kepemilikan. Contoh, Nunae Bumonim yang artinya orang tuanya kakak perempuan dari adik laki-laki. Huruf berikutnya adalah konsonan tunggal yang berjumlah 14. Huruf pertama adalah giok. Huruf ini jika di awal berbunyi G, di tengah bisa G atau K, di akhir menjadi K. Huruf yang kedua adalah nien. Huruf ini berbunyi N dimanapun posisinya. Huruf yang ketiga adalah diget. Huruf ini jika di awal dan di tengah berbunyi D, di akhir menjadi T. Huruf yang keempat adalah riel. Huruf ini jika di awal berbunyi R atau L, di tengah R, di akhir menjadi L. Huruf yang kelima adalah mim. Huruf ini berbunyi M dimanapun posisinya. Huruf yang keenam adalah biep. Huruf ini di awal dan di tengah berbunyi B, di akhir menjadi P. Huruf yang ketujuh adalah siot. Huruf ini di awal dan di tengah berbunyi S, di akhir menjadi T. Huruf yang kedelapan adalah ieng. Huruf ini jika di awal dan di tengah tidak berbunyi, di akhir menjadi eng. Huruf yang kesembilan adalah jiet. Huruf ini di awal dan di tengah berbunyi J, di akhir menjadi T. Huruf yang ke-10 adalah ciet. Huruf ini di awal dan di tengah berbunyi C, di akhir menjadi T. Huruf yang ke-11 adalah kiek. Huruf ini berbunyi K dimanapun posisinya. Huruf yang ke-12 adalah tiet. Huruf ini berbunyi T dimanapun posisinya. Huruf yang ke-13 adalah piep. Huruf ini berbunyi P dimanapun posisinya. Huruf yang ke-14 adalah hiet. Huruf ini di awal dan di tengah berbunyi H, di akhir menjadi T. Selanjutnya, 5 huruf terakhir adalah huruf konsonan rangkap atau ganda. Huruf giok rangkap berbunyi K. Huruf diget rangkap berbunyi T. Huruf biep rangkap berbunyi P. Huruf ciet rangkap berbunyi C. Huruf siot rangkap berbunyi S. Materi kedua yang akan dipelajari adalah angka. Dalam bahasa Korea, terdapat 2 macam angka, yaitu angka asli Korea dan angka Sino. Masing-masing memiliki penggunaan yang berbeda.
Angka asli Korea digunakan untuk menyebut jumlah, umur, dan jam. Berikut ini adalah angka asli Korea. Yang pertama, angka satuan. 1. Hana. 2. Tul. 3. Set. 4. Net. 5. Tasot. 6. Yosot. 7. Ilgok. 8. Yodol. 9. Ahok. 10. Yol. Jika angka 2, 3, dan 4 diikuti kata satuan seperti buah, butir, orang, lembar, dan lain-lain, maka huruf terakhir dihilangkan. 2. Tul jika diikuti kata satuan menjadi tu. 3. Set jika diikuti kata satuan menjadi se. 4. Net jika diikuti kata satuan menjadi ne. Contoh, 2 orang bahasa Koreanya adalah tu saram, bukan tul saram. Yang kedua, angka belasan. Untuk angka belasan, cukup tambahkan angka 10 atau yol sebelum angka satuan. 11, yol hana atau yorana. 12, yol dul. 13, yol set. 14, yol net. 15, yol dasot. 16, yol yosot. 17, yol ilgok. 18, yol yodol. 19, yol ahok atau yorahok. Yang ketiga, angka puluhan. 20, semul. 30, soren. 40, mahen. 50, swin. 60, yesun. 70, ilhen atau iren. 80, yoden. 90, ahen. Apabila angka puluhan diikuti satuan, cukup langsung tambahkan angka satuan di belakangnya. Contoh, 21, semulhana. Untuk angka asli Korea, hanya sampai 99 atau ahen ahop. Angka 100 dan seterusnya menggunakan angka sino. Angka sino merupakan bilangan yang berasal dari kata serapan dalam bahasa Mandarin. Angka ini digunakan untuk menyatakan tanggal, bulan, tahun, menit, harga, atau jumlah uang. Berikut ini adalah angka sino. Yang pertama, angka satuan. 0, kong. 1, il. 2, i. 3, sam. 4, sa. 5, o. 6, yuk. 7, cil. 8, pal. 9, hu. 10, sip. Yang kedua, angka belasan. Untuk angka belasan, cukup tambahkan angka 10 atau sip sebelum angka satuan. 11, sibil. 12, sibi. 13, sipsam. 14, sipsa. 15, sibo. 16, sipyuk. 17, sipcil. 18, sipal. 19, sipku. Yang ketiga, angka puluhan. Untuk angka puluhan, cukup tambahkan angka 10 atau sip setelah angka puluhannya. 20, isip. 30, samsip. 40, sasip. 50, osip. 60, yuksip. 70, cilsip. 80, palsip. 90, kusip. Apabila angka puluhan diikuti satuan, cukup langsung tambahkan angka satuan di belakangnya. Contoh, 21, isibil. Yang keempat, angka ratusan. 100, pek. 200, ibek. 300, sambek. 400, sabek.
500, obek 600, yukbek 700, cilbek 800, palbek 900, rubek. Apabila angka ratusan diikuti puluhan dan satuan, maka ditambahkan di belakang angka ratusan. Contoh, 101 pekil, 123 peki sipsam, 999 kubek kusipku. Yang kelima, angka ribuan. 1000 con, 2000 icon, 3000 samcon, 4000 sacon, 5000 ocon, 6000 yukcon, 7000 cilcon, 8000 palcon, 9000 gucon. Apabila angka ribuan diikuti ratusan, puluhan, dan satuan, maka ditambahkan di belakang angka ribuan. Contoh, 1001 conil, 1234 conibek samsipsa, 9999 gucon gubek gusipku. Yang keenam, angka puluhan ribu. 10.000 man, 20.000 iman, 30.000 saman, 40.000 saman, 50.000 oman, 60.000 yukman, 70.000 cilman, 80.000 palman, 90.000 guman. Apabila angka puluhan ribu diikuti ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, maka ditambahkan di belakang angka puluhan ribu. Contoh, 10.001 manil, 12.345 manicon sambek sasibo, 99.999 guman gucon gubek gusipku. Angka ratusan ribu. 100.000 sipman, 200.000 isipman, 300.000 samsipman, 400.000 sasipman, 500.000 osipman, 600.000 yuksipman, 700.000 cilsipman, 800.000 palsipman, 900.000 gusipman. Apabila angka ratusan ribu diikuti puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, maka ditambahkan di belakang angka ratusan ribu. Untuk mempermudah, bisa dipisah dengan cara dihitung 4 angka dari belakang dengan menambahkan man sebagai pembatasnya. Contoh, 100.001 sip manil. Yang kedelapan, angka jutaan. 1 juta bekman, 2 juta ibekman, 3 juta sambekman, 4 juta sabekman, 5 juta obekman, 6 juta yukbekman, 7 juta cilbekman, 8 juta palbekman, 9 juta gubekman. Apabila angka jutaan diikuti ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, maka ditambahkan di belakang angka jutaan. Untuk mempermudah, bisa dipisah dengan cara dihitung 4 angka dari belakang dengan menambahkan man sebagai pembatasnya. Contoh, 1 juta 1 bekmanil. Materi yang ketiga adalah ungkapan sehari-hari dalam bahasa Korea yang sering digunakan. Yang pertama, salam dan sapaan. Annyeonghaseimnika, yang bisa berarti halo, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Ungkapan ini merupakan yang paling formal. Kemudian yang semi-formal ada annyeonghaseyo, dan yang informal ada
안녕. Berikutnya, 오랜만이에요, artinya lama tidak bertemu. 오랜만이죠, artinya lama tidak bertemu ya. Lalu ada apa kabar, di mana yang paling formal adalah 어떻게 지냈어요? Di bawahnya yang formal ada 잘 지냈어요? 잘 지냈어요. Untuk menjawab kabar baik yang formal. Sementara untuk yang semi formal, 잘 지내요. Berikutnya ada 안녕히 계세요, yang artinya selamat tinggal, diucapkan orang yang pergi. 안녕히 가세요, selamat jalan, diucapkan orang yang ditinggalkan. 내일 또 봐요, sampai jumpa lagi besok. 수고했습니다, terima kasih telah bekerja dengan baik. Ungkapan formal. Ada juga 수고했어요. 처음 뵙겠습니다, artinya baru pertama bertemu. 만나서 반갑습니다, artinya senang bertemu denganmu. Ini merupakan ungkapan yang formal. Ada juga 반갑습니다, lalu 반가워요, yang merupakan semi formal. Yang kedua, ucapan terima kasih. Ada beberapa ucapan terima kasih yang formal, yaitu 감사드립니다, 감사합니다. Kemudian yang semi formal, 감사해요. Ada juga yang formal, 고맙습니다. Semi formal, 고마워요. Dan yang informal, 고마워. Untuk respon dari ucapan terima kasih bisa menggunakan 상관없어요, yang artinya tidak masalah. Ini merupakan ungkapan semi formal. Bisa juga 괜찮습니다, artinya tidak apa-apa, yang merupakan ungkapan formal. 괜찮아요, artinya juga tidak apa-apa, tapi ini ungkapan semi formal. Lalu untuk yang informal, 괜찮나, bisa juga menjawab 천만에요, yang artinya sama-sama, namun ungkapan ini jarang digunakan. Yang ketiga, permintaan maaf. 잘못했습니다, yang artinya saya telah melakukan kesalahan. Ini merupakan ungkapan formal. Bisa juga 잘못했어요. Lalu informalnya 잘못했어. 죄송합니다 juga merupakan ungkapan maaf yang formal. 죄송해요. Ini merupakan semi formal. 미안합니다, ungkapan formal. 미안해요, semi formal. 미안해, informal. 미안, ini juga merupakan ungkapan yang paling informal. 실례합니다, maaf telah mengganggu, atau bisa juga diartikan permisi. Ungkapan ini digunakan saat menyela. 유감입니다, maaf untuk itu. Ungkapan ini digunakan saat mendengar kabar duka. 잠시만요, tunggu sebentar. Gunakan saat meminta agar menunggu. Yang keempat, ucapan selamat. 생일 축하드립니다, selamat ulang tahun. Ini merupakan ungkapan yang formal. Bisa juga 생일 축하합니다. Lalu untuk yang semi formal, 생일 축하해요. Dan yang informal, 생일 축하해. Kemudian untuk mengungkapkan selamat atas kelulusannya, bentuk formalnya bisa menggunakan 졸업 축하드립니다 atau 졸업 축하합니다. Lalu yang semi formal, 졸업 축하해요. Dan yang informal, 졸업 축하해. Ungkapan selamat atas pernikahannya yang formal bisa menggunakan 결혼 축하드립니다 atau 결혼 축하합니다. Yang semi formal, 결혼 축하해요. Lalu yang informal, 결혼 축하해. Berikutnya, 새해 복 많이 받으세요
artinya selamat tahun baru. 주말 잘 보내세요. Selamat berakhir pekan. 즐거운 휴일 보내세요. Selamat berlibur. 안녕히 주무십시오. Selamat tidur yang formal. Bisa juga 안녕히 주무세요. Lalu yang semi formal, 잘 자요. Dan yang informal, 잘 자. Terakhir, ungkapan memperkenalkan diri. Biasanya diawali dengan salam, 안녕하세요, lalu menyebutkan identitas diri. 제 이름은 탱탱입니다. Nama saya adalah titik-titik. 제 나이는 탱탱살입니다. Umur saya adalah titik-titik tahun. 저는 탱탱에서 왔습니다. Saya berasal dari titik-titik. 제 직업은 탱탱입니다. Pekerjaan saya adalah titik-titik atau saya adalah seorang titik-titik. 제 취미는 탱탱입니다. Hobi saya adalah titik-titik. Diakhiri dengan sapaan penutup. 잘 부탁드립니다 atau 만나서 반갑습니다 yang artinya mohon bimbingannya atau senang bertemu dengan Anda.